Mata kuliah Knowledge Management System itu fokusnya sebenarnya pada knowledge manajemennya. Sistem itu memfasilitasi ya sebenarnya untuk pengelolaan atau pengimplementasian dari knowledge management tadi. Nah, perlu kita ketahui knowledge management itu ada beberapa yang harus kita perhatikan. Pertama, knowledge management itu strategi ya, sebagai strategi ya, knowledge management itu sebagai organization culture, dan knowledge management sebagai proses, knowledge management sebagai leadership, dan knowledge management sebagai teknologi serta corporate politik. Jadi ini peran-peran knowledge management itu ada di sini semua. Sebagai strategi dalam mencapai suatu visi, kemudian juga menjadi budaya dalam suatu organisasi, dan merupakan proses yang ada dalam organisasi, serta dalam knowledge management itu selalu ada leadership, dan knowledge management itu selalu didukung teknologi, serta ada politik untuk corporate seperti itu. Jadi sebenarnya knowledge management itu adalah tentang bagaimana kita mendapatkan pengetahuan yang tepat dari orang yang tepat di waktu yang tepat. Contohnya begini, pernah nggak kalian kalau nyari-nyari informasi, mau cari jawaban di dalam Google Scholar atau cari jawaban di internet deh, sering banyak kalian nemu yang tidak sesuai keinginan, ya kan? Nah, knowledge management itu mendorong kita di dalam organisasi itu mendapatkan pengetahuan yang tepat. Jadi ibarat kata bagaimana sih kalau kita misalkan ngambil informasi di internet aja yang benar-benar tepat gitu ya, di web yang tepat gitu, di waktu yang tepat pula ketika butuh gitu. Nah, knowledge management ini dia mendorong kita mendapatkan pengetahuan yang benar, tepat, dan dari orang yang tepat, serta di waktu yang tepat. Nah, di dalam knowledge management itu ada prosesnya. Salah satu beberapa prosesnya diantaranya tuh ya ada knowledge creation, ada knowledge sharing, ada storage ya, knowledge storage, dan refinement. Jadi ini adalah proses. Jadi apa sih yang dimaksud dengan knowledge creation? Walaupun nanti kita bahas secara detail ya, tapi ini sekilas saja. Knowledge creation itu kalau kita menciptakan sebuah pengetahuan, ya sebuah pengetahuan yang dimana pengetahuan itu diciptakan oleh seseorang. Contohnya misalkan knowledge creation. Saya membuat sebuah kebijakan. Nah, kebijakan itu termasuk pada knowledge creation. Terus saya menciptakan inovasi. Ya, inovasinya itu adalah penemuan. Maka itu masuk pada knowledge creation. Nah, bedanya dengan knowledge sharing, kalau knowledge sharing itu adalah bagaimana kita mentransfer yang kita ciptakan tadi sehingga sampai ke aktor yang menerima knowledge seperti itu. Jadi knowledge sharing itu lebih pada bagaimana kita membagikan pengetahuan kita. Seperti saya mengajar Anda. Nah, itu ada knowledge di saya yang kita sebut dengan tacit knowledge, tacit knowledge yang ada di kepala saya, kemudian saya berikan ke Anda. Nah, itu adalah proses knowledge sharing. Kemudian ada knowledge storage, ya. Knowledge storage itu boleh dibilang penyimpanan dari diseminasi sebuah knowledge. Contohnya knowledge itu contohnya aja kalau kalian melakukan publikasi. Oke. Misalkan kalian melakukan publikasi. Nah, si paper tadi itu kan direpositorikan di Google Scholar misalkan, atau di jurnal, atau di apapun, ResearchGate misalkan. Nah, itu masuk pada knowledge storage. Kalau refinement, sebentar, saya rada lupa nih apa nih ya. Saya lupa bahasa Inggrisnya. Oke.
Refinement itu knowledge yang digunakan untuk, fokus pada perbaikan, seperti jadi ada perbaikan-perbaikan yang di mana bisa, oh ada Eka, ada 2 ya? Oke. Jadi ada knowledge yang berfokus pada perbaikan-perbaikan, seperti itu. Nah, tujuan dari knowledge management itu adalah menciptakan nilai dan, apa ya namanya, mendorong si organisasi tadi untuk dapat menemukan aset pengetahuan ya, sehingga mereka dapat mencapai tujuan dari organisasi itu. Nah, contohnya saja, misalkan, salah satu aset dalam sebuah organisasi perguruan tinggi yang tidak terlihat itu adalah keahlian. Keahlian dari siapa? Satu, keahlian dari dosen mengajar, pengetahuan dari dosen misalkan, itu yang pertama. Yang kedua adalah keahlian dari seorang staf ahli yang dimana dia memiliki kompetensi di A, B, C gitu seperti itu. Jadi itu ada namanya knowledge, aset knowledge yang dimana tidak terlihat, ya tidak secara eksplisit dapat dipegang, tapi knowledge-nya secara tacit. Jadi tacit itu ada di kepala orang tersebut. Nah, knowledge management itu mendorong bagaimana pengetahuan tacit di dalam orang-orang yang ahli tadi, entah itu dosen ataupun staf ahli, itu untuk dapat secara eksplisit. Secara eksplisit itu artinya dapat dipelajari oleh orang lain. Contohnya, saya membuat buku, berarti kan dari pengetahuan tacit saya tuangkan ke dalam sebuah buku. Nah, ini proses transfer knowledge-nya itu dari tacit ke eksplisit. Nah, knowledge management itu mendorong itu. Jadi supaya ketika orang-orang itu tidak ada, proses bisnis tetap berjalan. Karena ada apa? Aset knowledge yang ada itu tidak terbawa oleh orang itu. Walaupun memang melekat pada pengalamannya, tapi paling tidak knowledge yang ada di kepala staf ahli itu tereksplisitkan atau tercetak sehingga orang yang membaca atau mempelajarinya dapat memahami apa yang ada di kepala si staf ahli tadi, seperti itu. Jadi kalau kita misalkan hanya membiarkan kita misalkan punya restoran yang punya koki, cara masaknya enak banget gitu misalnya, hasil masakannya tuh enak banget. Nah, bagaimana caranya kita supaya tetap menjaga suatu saat nanti si koki itu pergi atau mungkin meninggal atau apapun, tapi rasa enak tetap ada. Hasil ciptaannya itu tetap ada, dirasakan oleh semua orang. Maka si orang koki tadi tentu harus membuat sebuah knowledge yang ada di kepalanya atau tasi knowledge yang ada di kepalanya itu menjadi eksplisit. Bisa dipelajari seperti itu. Nah, ilmu atau konsep yang mendorong suatu organisasi untuk dapat melakukan pengelolaan pengetahuan sehingga bernilai untuk organisasi dalam proses pencapaian visinya itu disebut dengan knowledge management. Nah, di dalam knowledge management itu ada dimensi-dimensi seperti yang digambarkan di sini tadi ya. Dimensi yang pertama itu adalah strategi. Biasanya knowledge management strategi itu bergantung pada strategi corporate, strategi perusahaan. Nah, tujuannya adalah untuk mengelola, membagi, dan menciptakan aset knowledge yang relevan yang dapat membantu taktikal maupun strategic requirement. Jadi taktikal itu strategi teknis ya. Kalau masih strategi, misalkan sebuah renstra itu rencana strategi itu baru dalam bentuk dokumen yang akan dilaksanakan. Tapi kalau taktikal strategi itu adalah sesuatu yang sudah dalam bentuk aksi seperti itu. Jadi strategi ya, ini dimensi dari sisi dimensi strategi, knowledge management itu bergantung pada strategi perusahaannya. Jadi tujuannya adalah untuk mengelola, membagi, dan menciptakan pengetahuan yang
relevan atau aset pengetahuan yang relevan yang dapat membantu mencapai strategi seperti itu dari corporate tersebut. Kemudian dimensi yang kedua itu adalah organization culture, ya, budaya organisasi, di mana budaya organisasi ini berpengaruh pada cara orang berinteraksi. Nah, konteksnya ini sama dengan bagaimana knowledge itu diciptakan. Karena adanya interaksi, maka ada muncul knowledge yang diciptakan. Yang dimana kadang ini mendorong cara-cara bagaimana orang itu mentransfer knowledge, ya. Nanti akan ada perbedaan. Apa itu disebut dengan data, apa disebut dengan informasi, dan apa yang dimaksud dengan knowledge. Dan yang terakhir itu adalah kebijaksanaan atau wisdom. Nah, bagaimana dari 4 jenis tadi itu berpindah karena ada proses interaksi dalam suatu organisasi, maka tentu ada 4 ini yang berpindah. Entah itu data, informasi, knowledge, atau kebijakan dari orang ke orang, seperti itu. Nah, ini masuk pada dimensi organization culture. Kemudian dari dimensi organization process itu ada proses yang tepat, lingkungan yang tepat, dan sistem yang mengaktifkan knowledge management untuk dapat diimplementasikan di organisasi. Jadi dalam dimensi organization process itu knowledge management itu diimplementasikan dengan proses yang tepat, lingkungan yang tepat, dan sistem yang tepat sehingga dapat mengaktifkan kultur knowledge management dalam organisasi. Kemudian yang keempat, dimensi yang keempat adalah management and leadership. Nah, knowledge management itu memprasyaratkan kompeten, ya, experience dari seorang leader pada semua level. Jadi knowledge management itu mempersyaratkan atau membutuhkan kompetens dan pengalaman dari seorang leader ataupun staf ahli pada semua level. Oke. Kemudian jadi kenapa di dalam sebuah knowledge management itu dibutuhkan kompetensi dan experience dari seseorang? Karena kita ketahui bahwa di dalam knowledge management itu selalu ada yang namanya seseorang yang akan membagikan dan seseorang yang akan menerima. Maka di sini ada management and leadership. Biasanya beberapa yang akan diberikan itu diberikan oleh seorang leadership seperti itu atau leader. Kemudian yang selanjutnya, nah ini teknologi. Nah, kita tuh sebenarnya berfokus teknologi untuk pada mata kuliah ini. Namun tentunya untuk Anda memahami apa itu knowledge management, maka Anda perlu memahami dulu semua yang ada terkait dengan knowledge management. Nah, teknologi di dalam dimensi knowledge management itu adalah sistem, alat, kemudian teknologi informasi, ya, yang dibutuhkan oleh organisasi tersebut, yang dipersyaratkan oleh organisasi tersebut, ya, yang didesain dan diimplementasikan. Itu dimensi teknologi. Kemudian terkait dimensi politik itu terkait pada dukungan jangka panjang untuk mengimplementasikan dan inisiasi berkelanjutan yang melibatkan seluruh fungsional organisasi. Ya, jadi gini, politik dalam hal ini itu terkait dengan pengaruh sebuah dimensi politik terhadap implementasi dari knowledge management tadi. Tentunya jika kita membuat sebuah desain knowledge management untuk membuat orang-orang itu mengikuti, maka kita perlu berpolitik.
Berpolitik dalam artian bukan politik pemilihan umum ya, ini berpolitik itu dalam office politik atau organization politik ya, seperti itu. Jadi bukan pilihan umum dan sebagainya atau demokratik, itu bukan, tapi ini lebih pada di internal organisasi seperti itu. Jadi di politik ini bagaimana membuat seseorang itu melakukan atau mengikuti apa yang diarahkan sesuai dengan knowledge management yang telah didesain seperti itu. Jadi knowledge management itu adalah sesuatu yang penting ya, esensial tentang bagaimana pengetahuan itu didapatkan dari orang yang tepat dan di waktu yang tepat pula, yang dimana tadi ada knowledge creation, knowledge sharing, knowledge storage, and refinement. Nah, di mana tujuannya dari knowledge management itu adalah menciptakan value yang match dengan tujuan organisasi. Nah, dimensinya itu ada dimensi strategik, kemudian ada organization culture, ada organization process, ada management and leadership, ada teknologi dan politik. Nah, itu sekilas tentang introduction knowledge management. Nah, karena tadi saya bahas terkait knowledge, information, and data, maka di sini saya akan jelaskan apa sih yang dimaksud dengan knowledge, apa yang dimaksud dengan information, dan data itu apa. Nah, ini sebenarnya ada satu lagi ya yang namanya wisdom. Nah, data pertama itu selalu diawali dengan data. Data itu adalah sesuatu fakta-fakta terkait misalkan hasil nilai, fakta-fakta bahwa Anda gemuk gitu kan, bahwa Anda kurus, bahwa Anda lapar, nah, itu berupa fakta-fakta misalkan. Nah, kalau information itu adalah hasil konseptualisasi, hasil kategorisasi, hasil calculate ya, hasil pengolahan dari data. Jadi kalau sebuah data itu menjelaskan tentang ya hanya secara jelas tulisan gitu ya, misalkan Az-Zahra 70, Fatin 70 gitu kan. Nah, dari situ mata kuliah knowledge management misalkan. Kan itu hanya fakta-fakta bahwa Anda mendapatkan nilai seperti itu. Nah, informasi berarti nanti diolah tuh data fakta tadi, diolah menjadi sebuah kategori. Kategori mahasiswa di mata kuliah knowledge management ya dikategorikan menjadi 1. Mahasiswa yang nilainya C itu adalah yang mendapatkan nilai dari misalkan 40 sampai 65 misalkan, atau 70 lah. Kemudian 69. Kemudian yang B misalkan adalah mahasiswa yang kategorinya dari 70 sampai 80. Nah, 81 sampai 100 itu misalkan A. Misalkan seperti itu. Nah, information berarti yang disebutkan misalkan Fatin berada pada kategori nilai B misalkan. Nah, itu disebut dengan informasi. Jadi kalau data itu ya hanya cukup nilainya berapa gitu. Nah, informasi itu sudah disimpulkan sehingga memberikan informasi bahwa Fatin itu mendapatkan nilai C. Nah, kemudian berdasarkan informasi tersebut digunakan. Jadi informasi itu dimanfaatkan. Ketika informasi itu dimanfaatkan, maka akan menjadi sebuah knowledge. Contohnya misalkan, oh ternyata Fatin sama Az-Zahra kenapa nilainya B? Karena dia rajin masuk. Oh karena dia mengerjakan UTS dan UAS misalkan seperti itu. Jadi menjadi sebuah pengetahuan untuk kita dapat mendapatkan nilai B, kita harus melakukan apa yang seperti dilakukan Fatin dan Az-Zahra. Karena pengetahuan itu menjadi sebuah experience.
termasuk bagi Fatin dan Azhara juga. Oh, berarti mungkin nanti di mata kuliah yang lainnya, saya jika ingin mendapatkan B, saya akan melakukan seperti itu. Nah, itu menjadi sebuah pengetahuan. Nah, wisdom itu adalah bagaimana menggunakan pengetahuan itu dengan tepat. Misalkan ya, jadi ada wisdom itu bagaimana kita mengetahui pengetahuan itu dengan menggunakan dengan tepat. Kita udah tahu kalau kita mau dapat B itu harus rajin masuk, mengerjakan UTS dan UAS. Kita melakukan atau tidak? Nah, kalau kita melakukan, berarti kan kita bijaksana tuh mengambil keputusan yang tepat untuk mendapatkan nilai B seperti itu. Jadi data itu adalah fakta-fakta. Informasi itu adalah data yang diolah sehingga memberikan sebuah kesimpulan. Knowledge itu adalah tentang penggunaan informasi dengan tepat. Jadi penggunaan informasi dengan tepat itu disebut dengan knowledge. Ya. Kebijaksanaan itu adalah mengimplementasikan knowledge dengan tepat, seperti itu. Jadi perbedaan antara data, informasi, dan knowledge. Nah, di mana knowledge itu terkait juga tentang know-how, ya, mengetahui bagaimana, experience-nya pengalaman, insight wawasan, pemahaman, dan contextualized information. Seperti itu. Nah, itu perbedaan data, informasi, dan knowledge. Nah, ini adalah penjelasannya yang tadi. Kemudian knowledge berdasarkan tipenya itu ada explicit knowledge, ada tacit knowledge, ada embedded knowledge. Tacit knowledge seperti yang saya sudah sampaikan tadi ya. Saya jelaskan tadi juga, explicit yang tadi belum saya sebut adalah embedded knowledge. Ya. Nah, apa sih yang dimaksud dengan tacit knowledge ya? Tacit knowledge itu adalah pengetahuan yang masih berada pada yang tidak bisa dipegang, tidak bisa dipelajari, belum bisa dilakukan transfer seperti itu ya, atau apa yang namanya ya, bukan dilakukan transfer ya. Kalau explicit knowledge itu kan sesuatu yang sudah jadi informasi sehingga orang ketahui. Nah, kalau tacit knowledge itu sesuatu yang belum bisa menjadi sebuah informasi. Data pun belum, karena data itu kan bentuknya sudah dalam bentuk eksplisit ya. Jadi belum jadi data, belum jadi informasi. Sehingga itu masih ada di orang-orang yang memiliki knowledge itu. Contohnya, ada yang ahli mencuri misalkan. Nah, ahli mencuri yang bisa cuma dia doang gitu, belum ada tutorial, belum ada bentuk dia itu menjelaskan dalam bentuk suara atau voice atau apapun. Nah, itu belum ada. Maka keahlian seseorang dalam melakukan pencurian yang belum bisa dipahami oleh orang lain, belum bisa dipelajari oleh orang lain, itu masih dalam bentuk tacit knowledge. Sorry, ini saya tacit knowledge dulu ya. Jadi tacit knowledge itu lebih pada belum tervisualisasikan dalam bentuk apapun, itu tacit knowledge. Jadi masih ada di kepala manusia. Nah, pengelolaan tacit knowledge inilah yang biasanya memerlukan sebuah strategi supaya kita bisa memanfaatkannya. Maka biasanya orang-orang yang ahli dalam suatu organisasi itu memberikan pelatihan ya. Gunanya untuk apa? Untuk membuat tacit knowledge-nya itu berpindah dari orang satu ke orang yang lain, seperti itu. Nah, itu tacit knowledge. Jadi tacit knowledge itu adalah
sesuatu pengetahuan atau knowledge yang belum apa itu namanya, belum bisa dipindahkan, jadi hanya di kepala. Nah, ada cara-caranya tadi melalui transfer knowledge, melalui pelatihan. Sedangkan explicit knowledge itu sudah dalam bentuk data, sudah dalam bentuk informasi, sudah dalam bentuk cetak misalkan, entah itu cetak digital atau cetak hard ya, sehingga explicit knowledge itu mudah untuk diserap ya, absorb ya, diserap. Sehingga orang-orang yang ingin mengetahui knowledge yang ada di seseorang itu cukup dengan mempelajari yang ada di explicit knowledge tersebut, seperti itu. Jadi explicit knowledge itu sangat mudah untuk ditransferkan. Nah, kalau tacit knowledge susah sekali. Jadi explicit knowledge itu mudah, kalau tacit susah, seperti itu. Karena memang posisinya abstrak ya. Kemudian ada embedded knowledge. Embedded knowledge itu merujuk pada pengetahuan yang dikunci ya di dalam proses, produk, dan kultur secara rutin. Contohnya, saya sudah kebiasaan begini. Saya akan melakukan begini. Kemampuan orang untuk menulis jurnal atau artikel itu adalah salah satu contoh embedded knowledge. Ya, contohnya. Seseorang yang menulis jurnal, walaupun sudah tahu tuh langkah-langkah buat jurnal artikel itu harus ada background, harus menjelaskan metode, itu sudah secara eksplisit dijelaskan, sudah secara eksplisit tersedia. Tapi nggak semua orang atau nggak semua mahasiswa bisa langsung membuat. Kenapa? Karena dia belum terembed knowledge-nya. Bagaimana membuat orang itu mengembed knowledge untuk dirinya sendiri adalah berlatih, terus berlatih sehingga itu tertanam. Sehingga kita kalau menulis artikel mudah. Sudah langsung aja gitu seperti itu. Nah, itu termasuk embedded knowledge. Terus misalkan jadi gini, tahu nggak, dari amatir menjadi ahli, ya kan? Nah, bagaimana seseorang amatir menjadi ahli? Ya caranya belajar terus. Nah, belajar itu sama saja mengembed knowledge ke dalam diri seseorang. Dia mengunci sebuah knowledge untuk dia tetap gunakan dan tidak akan hilang selamanya. Nah, itu disebut dengan embedded knowledge. Jadi embedded knowledge itu kita lebih pada proses di mana orang itu mempelajari sesuatu knowledge dengan berlatih praktis terus, praktek ya maksudnya ya, saya belum praktek terus menerus sehingga dia menjadi sesuatu yang ahli. Dan walaupun semua sudah dieksplisitkan, seseorang untuk mengembed pengetahuan itu butuh waktu dan proses seperti itu. Walaupun sudah ada eksplisit. Nah, ini kalau kita bagi ya di dalam pembagian eksplisit dan tacit ya. Eksplisit itu codified knowledge found in document ya, ini ya. Kode pengetahuannya ditemukan di dokumen, database dan lain-lain. Dan IT is essential for transfer and knowledge. Information technology itu adalah sebagai tools untuk mentransfer dan menyimpannya. Nah, explicit knowledge. Nah, sedangkan tacit itu ada intuisi dari pengetahuan dan know-how, bagaimana pengetahuan yang seperti apa, yang dimana di sini rooted diakarkan pada konteks, pengalaman, praktis, dan value, nilai. Nah, sulit untuk dikomunikasikan ya. Nah, ini rides in the mind of the practitioner, ada di dalam pikiran si practitioner tadi. The best source of long-term competitive advantage and innovative.
Ya ini sumber jangka panjang yang menjadi keunggulan kompetitif dan inovasi. Nah, transfernya melalui socialization, mentoring, dan lain-lain. Nah, IT utamanya ini mendukung proses transfer juga. Jadi, information technology itu mendukung seluruh proses dari bagaimana kita melakukan pengelolaan pengetahuan. Jadi IT itu kenapa ada knowledge management system, karena sistem IT tadi mendukung pengelolaan pengetahuan seperti itu. Nah, kemudian apa sih sebenarnya knowledge management? Tadi sudah saya jelaskan ya, tapi ini lebih secara deskripsinya ya. Jadi, systematic management of an organization knowledge asset for the purpose of creating value and meet tactical and strategic requirement. It consists of the initiative, process, strategies, and system that sustain and enhance the storage, assessment, sharing, and refinement, and creation of the knowledge. Jadi, knowledge management itu adalah sistematik ya manajemen dari pengelolaan aset organisasi untuk tujuan penciptaan nilai atau value yang cocok dengan taktikal dan strategi yang dipersyaratkan. Nah, itu meliputi inisiasi, proses, strategi, dan sistem yang berkelanjutan dan ditingkatkan penyimpanannya, evaluasinya, sharingnya, kemudian perbaikannya, dan penciptaan dari knowledge tersebut. Nah, knowledge management itu berdampak kuat pada tujuan organisasi dan juga terlibat pada penciptaan value ya pada orang-orang yang ada di organisasi tersebut. Nah, ini knowledge management. Kemudian knowledge management harusnya itu dihasilkan dengan alat yang benar, orang yang tepat, pengetahuan yang tepat, dan struktur atau tim yang tepat pula, serta budaya yang tepat. Sehingga dapat meningkatkan pembelajaran dan harus memahami dari value serta pengaplikasiannya pada pengetahuan yang baru seperti itu. Jadi sebenarnya knowledge management itu intinya ini ya, menciptakan atau menghasilkan, kemudian menyimpan, membagi, kemudian menggunakan kembali misalkan seperti itu. Nah, kenapa dari knowledge management itu berguna untuk manajemen? Ya, kenapa? Karena knowledge management bertanggung jawab terhadap pengetahuan ya, terhadap apa yang organisasi ketahui. Contohnya misalkan, kalau kita tidak tahu organisasi kita organisasi apa, kemudian isinya apa saja, bagaimana organisasi itu berjalan. Nah, knowledge management itu bertanggung jawab tentang bagaimana seseorang yang ada dalam organisasi itu mengetahui organisasi itu. Kemudian di mana ya organisasi itu terletak. Di mana knowledge itu terletak? Apakah ada masih di kepala atau di pikiran si expert tadi, atau pada spesifik departemen, atau berada pada file-file yang sudah lama, atau terdapat pada spesifik tim. Jadi di sini dengan adanya knowledge management, maka kita akan tahu letak knowledge itu ada di mana. Apakah masih ada di orang-orang, sudah ada atau di departemen, atau sudah di-filekan, atau berada di tim tertentu seperti itu.
Dan apa bentuk dari pengetahuan yang disimpan? Apakah masih mind of expert, jadi pikiran si orang ahli itu, atau sudah dalam bentuk paper, atau sudah bentuk electronic record, seperti itu. Dan knowledge management juga bertanggung jawab terhadap bagaimana transfer knowledge pada orang-orang yang harus mendapatkan knowledge tersebut, sehingga akan meningkatkan keuntungan ya, to take advantage ya, dan memastikan itu tidak hilang. Kemudian the need to methodical assess the organization, actual know-how versus organization need, and to act according ini by hearing atau by promoting. Maksudnya begini, kebutuhan dari organisasi ya untuk mengetahui bagaimana kebutuhan dia sendiri ya, bagaimana kebutuhan dia sendiri ya. Dengan adanya knowledge management, mereka akan mengetahui kebutuhan organisasi itu sendiri secara spesifik seperti itu. Kemudian knowledge management itu juga berguna karena fokus pada aktual aset. Aktual aset itu dalam artian ya aset yang ada. Kebanyakan orang hanya menghitung aset tangible. Aset itu ada tangible, ada intangible. Aset tangible itu adalah aset yang dapat dipegang, dilihat, dirasakan. Nah, kamu jilatin bisa gitu kan, yang disebut dengan aset tangible. Tapi kalau aset intangible itu adalah aset yang tidak terlihat, ya. Contohnya keahlian, ya. Contohnya lagi orang yang ada terlibat dalam organisasi, ya. Itu masuk pada aset intangible. Maka dengan adanya knowledge management, aset intangible pun dapat diproteksi dan diimprove. Contohnya dosen misalkan, itu kan aset intangible ya. Bagaimana dosen itu dilindungi? Dikontrak misalkan. Bagaimana dosen itu diimprove? Ya dilatih seperti itu. Nah itu penggunaan knowledge management. Nah, in other words, it help learn from the past mistake and success. Jadi dengan adanya knowledge management, maka organisasi itu dapat mempelajari kesalahan di waktu sebelumnya dan kesuksesan di waktu sebelumnya, sehingga dia dapat menggunakan itu sebagai informasi dan dijadikan pengetahuan untuk mengambil kebijaksanaan. Itu terkait knowledge management ya. Nah ini information management versus knowledge management. Nah, saya besarkan ya biar kelihatan. Nah, kalau information management itu ada data dan info, di mana ada angka, fakta-fakta yang terstruktur dan unstructured dan tidak terstruktur. Sedangkan dalam knowledge management itu adanya knowledge yang terstruktur, yang dapat dipahami untuk mengambil kebijakan. Itu knowledge. Kalau di sini kan ya udah data dan info aja gitu kalau di information management. Kemudian ini teknologi ya. Information management itu lebih pada berfokus pada teknologi ya, teknologi driven. Sedangkan di knowledge management itu berfokus pada orang, proses, dan manajemen driven. Itu bedanya. Kemudian kalau information management, dia itu hanya berfokus pada explicit, jadi articulated, well defined, easy to identify and share. Jadi bentuknya hanya explicit. Sedangkan knowledge management itu bisa tacit juga. Jadi unarticulated
hard to identify and share. Nah, ini knowledge management. Jadi lebih ke taksis. Kemudian information management itu know what, yaitu fakta, statistik, fakta-faktanya, statistiknya seperti apa. Nah, kalau knowledge management itu know how, action, experience, and innovation. Sedangkan information management itu easy to copy, useful but easy to replicate and with less substance. Jadi easy untuk mudah untuk di-copy. Sedangkan knowledge management itu hard to copy, more like to lead to innovation, ya. Jadi di sini susah, bukan hard copy, itu hard to copy, ya. Jadi bukan hard copy terus ini soft copy gitu, bukan. Easy to copy ya, karena dia bentuknya information management, sudah ada bentuk eksplisit. Kalau yang knowledge management itu bisa eksplisit. Jadi kalau menurut saya ya, berdasarkan gambar ini sebenarnya dalam knowledge management itu juga ada information management. Hanya bedanya cakupan knowledge management itu ada yang pengelolaan yang taksitnya. Kalau yang secara eksplisitnya dia ada information management seperti itu. Ini tadi penjelasan saya ya. Kemudian oke, nanti minggu depan kita masuk ke organization knowledge. Nah, jadi bisa saya simpulkan di sini dalam knowledge management ya, dalam knowledge management itu adalah suatu apa yang penting tentang bagaimana kita mendapatkan pengetahuan yang tepat dari orang yang tepat dengan waktu yang tepat. Di mana knowledge management itu ada knowledge creation, sharing, storage, and refinement. Dan tujuannya dari knowledge management adalah to create value yang mendukung organization goal, ya. Nah, di dimensinya dari knowledge management itu strategi, organization culture, organization process, leadership, teknologi, and corporate politik. Kemudian di dalam knowledge management itu ada data, information, knowledge, and wisdom. Wisdom itu ini belum saya tulis saja, tapi ada. Jadi data itu adalah fakta-fakta, information itu adalah data yang sudah diolah, dan knowledge adalah penggunaan information ya untuk melakukan sesuatu. Wisdom adalah penggunaan pengetahuan dengan tepat seperti itu. Nah, kemudian di sini ada 3 tipe dari pengetahuan. Yang pertama adalah explicit knowledge, yang kedua tacit knowledge, dan embedded knowledge. Explicit knowledge adalah sesuatu pengetahuan yang sudah dalam bentuk cetak, sudah bisa dipelajari dengan mudah, dan mudah di-sharingkan, seperti itu. Kalau tacit knowledge itu adalah pengetahuan yang masih ada di mind of expert, jadi masih ada di kepala orang yang punya skill. Jadi sulit untuk ditransfer, sulit untuk dilihat ya, seperti itu. Kemudian embedded knowledge itu adalah pengetahuan yang sudah dikunci melalui proses pembelajaran. Jadi semakin expert kita, berarti embedded knowledge yang ada di dalam diri kita itu semakin banyak, seperti itu. Kemudian ini pembagiannya tadi sudah saya jelaskan. Nah, kemudian knowledge management tadi juga sudah ya saya bahas. Ini, nah perbedaan antara information management and knowledge management itu terlihat dari data info ya dan knowledge. Kalau di IM information management itu data dan info, kalau di knowledge management itu knowledge ya. Kemudian di information management itu fokus pada teknologi, kalau knowledge management itu berfokus pada people, proses, management, and driven ya. Kemudian explicit ya di IM itu, kalau di KM itu taksit, kalau di IM itu know what ya, kalau di KM itu know how. IM itu easy to copy, kalau knowledge management itu hard to copy. Seperti itu. Itu saja untuk hari ini. Silakan kalau ada pertanyaan. Ibu izin bertanya, Bu. Ya. Tadi kan yang untuk knowledge ini jangan know, knowledge.
Ya Bu, yang knowledge management itu termasuk di tools, people, dan pengetahuan struktur yang tepat. Kalau salah satu itu nggak ada Bu gitu, misalkan strukturnya belum ada nih atau belum tepat, itu udah masih termasuk dalam knowledge management nggak Bu? Jadi kan kita cuma punya tool sama people dan pengetahuan yang tepat, tapi strukturnya nggak ada, itu masih masuk ke dalam knowledge management nggak Bu? Gini, knowledge management itu sebenarnya adalah pengelolaan ya, pengelolaan sesuatu, berarti ada objek yang dikelola. Apa sih yang dikelola adalah pengetahuan, ya. Nah, objeknya harus ada si pengetahuan tadi. Siapa objeknya? Berarti kan orang ahli, orang ahlinya. Berarti harus ada orang ahlinya. Kalau tidak ada orang ahlinya ya siapa yang dikelola gitu kan. Nah, kemudian untuk mengelola pengetahuan tadi, kalau kita ngelola satu persatu kan nggak mungkin, maka butuh tools, yaitu butuh IT. Sebenarnya tanpa IT bisa saja, tapi kalau tidak ada IT maka pengelolaannya itu mungkin tidak terstruktur seperti itu. Jadi cukup ada itu saja sebenarnya dalam sebuah knowledge management itu. Kalau terkait tentang leadership, organization proses, organization kultur, corporate politik dan sebagainya, itu adalah bagian-bagian yang menurut saya hanya yang mempengaruhi objek dan proses bagaimana mengelola objek tadi seperti itu. Begitu Azhara. Baik Bu, terima kasih Bu. Iya. Silakan yang lainnya. Ada yang bertanya? Ibu, kalau misalkan perusahaan tidak bisa mengelolanya dengan baik ke knowledge manajemennya itu bagaimana nantinya? Ada beberapa yang mungkin terjadi. Seperti saya contohkan tadi, misalkan ada suatu perguruan tinggi, dia tidak bisa mengelola knowledge. Ketika misalkan staf yang paling berperan penting dalam akademik, misalkan ada bagian BAK misalkan ya, dia kan yang tahu seluruh sistem informasi BAK. Kita tidak pernah memiliki pengetahuan bagaimana kita melakukan pelaporan ke kementerian misalkan. Nah, secara otomatis ketika kita tidak kelola itu, ketika orang itu menghilang dari dunia misalkan, atau menghilang ke bulan gitu, atau kemana, dia nggak kerja lagi misalkan, siapa yang tahu? Dan apa yang terjadi dari perusahaan tersebut? Pasti perusahaannya bingung dong, karena nggak punya informasi. Seperti itu, Ayu. Jadi pentingnya knowledge management itu digunakan untuk menjaga aset-aset yang tidak terlihat, ya, aset-aset intangible tadi, supaya eksplisit. Jadi kalau misalkan orang BAK-nya nggak ada atau bagian akademiknya nggak ada, karena ada tutorial, kemudian yang tutorial yang bukan yang ditinggalkan ya, yang diberikan ketika orang itu mau keluar, kemudian ada SOP dan sebagainya, atau ada kontak-kontak yang bisa dihubungi untuk selanjutnya. Jadi itu disebut dengan knowledge sebenarnya. Jadi pengelolaan knowledge. Makanya knowledge management itu penting, karena kalau knowledge-nya hilang, tidak termaintains ya, tidak ada dalam organisasi itu hilang, maka ya si organisasi itu bingung. Siapa nanti akan melakukan di bagian akademik seperti itu. Walaupun ada pengganti, belum tentu langsung bisa seperti itu. Begitu Ayu ya? Iya Ibu, baik Yang Ibu, bertanya terima siapa kasih. tadi? Oh iya, Iya Ayu Bu. Ayu. Ada pertanyaan lagi? Ada Bu, aku Bu. Oh Fatin. Bu, misalkan kita Apa Fatin? kalau untuk belajar tentang knowledge sendiri itu bisanya untuk sendiri tuh gimana ya? Misalnya kita bisa memanfaatkan knowledge ini, tapi untuk diri sendiri nggak bisa kita sebarluaskan atau kita ajarin sama yang lain tuh gimana sih Bu gitu?
Oh gini, maksud kamu tuh apakah knowledge management itu bisa diimplementasikan di diri sendiri gitu? Sama diri sendiri Enggak, bisa, tapi sama bukan. orang lain tuh kayak kita nggak bisa gitu loh Bu gitu. Oh, berarti proses transfernya yang salah. Jadi ada knowledge management proses, ada knowledge creation, lalu knowledge sharing, dan knowledge apa namanya itu storage misalkan ya. Balik lagi ke knowledge apa namanya reusable, balik lagi. Jadi ada cycle-nya sebenarnya. Nah, kalau misalkan kamu melakukan knowledge sharing, tapi dalam knowledge sharing itu tidak tepat gitu, maksudnya tidak kok si penerimanya itu tidak bisa gitu ya. Berarti pada posisi ini memang knowledge management itu dipengaruhi oleh kemampuan penerimaan knowledge. Kalau mereka tidak bisa, berarti apa yang terjadi supaya terembed ke dalam orang tersebut, maka orang tersebut harus terus memasukkan pengetahuan-pengetahuan tersebut secara periodik atau secara rutin sehingga terembed dalam orang itu. Seperti itu. Jadi knowledge sharing itu terkait dengan embedded knowledge. Seperti itu, Fatin. Jadi kamu harus sering-sering. Kalau misalkan kayak gini aja ya, kita tahu ya binatang itu yang saya sering lihat lumba-lumba deh. Lumba-lumba itu kan binatang, nggak ngerti kita gitu kan. Karena kita sering embed pengetahuan ke dia untuk begini, itu untuk dia begini gitu, untuk begini, lama-lama dia ngerti gitu kan. Nah itulah disebut proses embedded knowledge kepada si lumba-lumba tadi, termasuk manusia. Ya manusia supaya dia paham, maka dia harus praktek terus sehingga be master, seperti itu. Begitu, Fatin. Oke Bu, terima kasih. Iya, ada yang lain? Silakan. Bu, izin bertanya. Iya, Ivani. Misalkan knowledge dalam wirausaha itu penting nggak sih, Bu? Iya, pasti. Dalam wirausaha. Jadi gini, dalam knowledge itu kan ada knowledge creation. Knowledge creation itu sama saja dengan inovasi. Kalau selain itu juga knowledge creation atau innovation itu kan dihasilkan dari proses reusable beberapa knowledge. Jadi ada knowledge yang di repository, pengetahuan yang di repository, terus kita mempelajari knowledge repository tersebut untuk kita embed ke diri kita sehingga kita dapat menciptakan knowledge yang baru. Contohnya kita untuk mengetahui produk apa yang paling diminati di masyarakat, misalkan berdasarkan kemampuan saya, misalkan ya, saya mencari tahu dulu tuh produk-produk dari A, B, C, bertanya-tanya gitu, tanya dari satu orang, kedua orang, dan tiga, dan riset pasar lah. Nah, proses riset pasar itu sebenarnya adalah proses penggunaan kembali knowledge dari orang-orang yang ada. Jadi kita mengetahui pengalaman orang-orang itu sehingga kita bisa menciptakan sesuatu yang baru, yaitu yang berupa inovasi tadi. Nah, inovasi inilah yang disebut dengan knowledge creation. Seperti itu, Ivani. Makasih, Bu. Ivani. Mana nih ya Ivani? Oke. Silakan kalau ada yang bertanya lagi. Bu. Izin bertanya, Bu. Ya. Masih di mute, Eka. Jadi saya mau menanyakan kelemahan dan kerugiannya aja sih Bu dalam perusahaan gitu. Jadi kan untuk secara keseluruhan knowledge management itu mampu membuat seluruh proses dan juga kegiatan yang dilakukan oleh suatu perusahaan menjadi lebih efektif ya Bu. Iya. Nah, dalam proses penerapan itu setiap perusahaan juga harus memahami gitu adanya kelemahan dan kerugian. Nah, untuk cara menghindari atau mengatasi
yang berpotensi bisa timbul itu bagaimana, Bu? Oke. Dalam konteks knowledge management, sebenarnya yang disebut dengan kerugian sebuah organisasi atau keuntungan dalam organisasi itu tidak hanya bergantung pada knowledge management, tapi banyak aspek. Kalau kita lihat dari aspek knowledge management, saja ya, keuntungan pengelolaan knowledge management itu adalah Anda akan tetap menyimpan pengetahuan apapun, entah itu dari expert yang secara taksit maupun secara eksplisit. Itu keuntungannya, sehingga bisa digunakan untuk mengambil keputusan berikutnya karena ada pengalaman yang ada seperti itu. Kalau kerugiannya, ya ketika kita melakukan pengelolaan knowledge management tidak tepat, maka akan terjadi terjadi kehilangan pengetahuan, kehilangan intangible asset yang dimana berdampak pasti pada organisasi. Kalau dari sisi konteks kerugian dan keuntungan suatu organisasi dari konteks knowledge management. Tapi kalau dari konteks lain itu ada banyak faktor, karena bisa jadi inovasi perencanaan, kan ada manajemen strategi, ya, ada manajemen strategik, ada knowledge management. Nah, itu beda lagi. Kalau manajemen strategik, ya ada kelebihan dan kurang. Jadi ada manajemen itu ada banyak. Selama ada konsep itu ada kalimat manajemen, maka itu pasti berpengaruh terhadap organisasi. Tapi konteks skupnya berbeda. Nah, kalau tadi namanya judulnya aja knowledge management, maka konteksnya itu adalah pengelolaan pengetahuan. Kan ada HR, ya, human resource management. Maka konteksnya adalah human resource, seperti itu. Terus ada asset management, maka konteksnya adalah manajemen aset. Seperti itu, Eka. Eka? Ya, baik. Ada yang lain? Pengen bertanya? Silakan kalau nggak ada yang bertanya. Ada yang bertanya lagi? Nah, kalau tidak ada, minta tolong nanti ini saya akan ada, saya ada buku, ini ada di mana itu di Jilip ya, ini ada Mas, sebentar, komen mana ya? Di Library STEM Mikrosma, silahkan Anda download ya. Ini buku, judulnya itu adalah Knowledge Management System ya ini. Nah, ini Information and Communication ICT for Knowledge Management. Jadi Anda tolong baca ini dari Ronald Mayer. Di sini ada banyak pengetahuan terkait implementasi knowledge management ya. Pertama diawali kalau konsepnya ini ada ya, kemudian strateginya knowledge management itu seperti apa, organisasi knowledge management itu harus seperti apa, sistem knowledge management itu harus seperti apa. Nah, inilah yang Anda pelajari seharusnya yang paling banyak nanti karena terkait dengan sistem. Tapi karena sebelum ke sistem itu harus tahu dulu ya namanya organization, strategi dan konsep dari knowledge management itu sendiri seperti itu. Nah, ini nanti ada dampaknya knowledge management itu terhadap ekonomi seperti apa. Suksesnya knowledge management itu seperti apa. Nah, ini Anda bisa baca. Dan ada juga state of practice ya. Ini ada dari empirical study dari beberapa ya. Ini bisa Anda pelajari. Jadi silakan download. Ini sudah saya taruh di chat ya. Bisa dilihat di ininya ya. Linknya bisa terbuka tidak?
Bisa ya, Bu? Bisa. Nah, silakan kalau mau di-download, dibaca seperti itu. Nanti minggu berikutnya saya kasih buku lagi. Jadi Anda paling tidak ada gambaran ini ngapain sih gitu. Terus yang dibutuhkan apa saja. Nah, karena nanti kedepannya kita akan mendesain knowledge management itu seperti apa dalam konteks ICT, maka Anda saya minta tetap menggunakan Bizagi, ya, tetap menggunakan Visio untuk menggambarkan boleh dibilang knowledge management yang akan dibangun seperti itu. Jadi tetap pakai itu ya. Anak SI selamanya pakai Bizagi dari ujung ke ujung, dari awal semester sampai akhir. Seperti itu ya. Oke, ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada. Nggak ada? Kalau nggak ada saya absen ya. Ivani, Hadir, Bu. ya. Fatin, hadir ya. Hadir. Nada, nggak ada ya. Apta, nggak ada. Ayu, Hadir Ibu. Sultan nggak ada. Alfilah nggak ada juga ya. Syabila, Hadir, Bu. Azahra tadi ada. Abdurrahim nggak ada ya. Novel nggak ada. Risna nggak ada. Eka hadir ya. Emelda nggak ada ya. Siva nggak ada juga. Imelda ada? Imelda? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya. Rivaldo nggak ada. Muhammad Dafa nggak ada. Fitriyanti Nggak ada, Bu. nggak ada. Albertus nggak ada. Renaldo nggak ada. Diki nggak ada. Fajri nggak ada. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, jadi saya sudah berikan buku untuk dipelajari ya, jangan hanya disimpan file saja ya. Tolong dibaca, paling tidak nggak ngerti bahasa Inggris ya dilihat gambarnya gitu ya, gambarnya seperti apa. Jadi tolong dilihat seperti itu. Karena bentuknya soft copy, saya pikir Anda tinggal copy paste ya di Google terjemahan seperti itu. Itu saja dari saya untuk hari ini. Terima kasih. Saya tutup pertemuannya. Sampai ketemu. Satu lagi. Besok kan saya ada acara ya. Besok itu performance evaluation di mata kuliah kalian kan ya? Iya, Bu. Kalau kita mulai jam 7:30 bisa nggak? 8. Oke. Ya, Bisa, jadi Bu. besok kita mulai jam 7:30. Nanti saya juga minta ke teman-teman yang masuk malam juga untuk masuk jam 7:30. Jadi nanti selesai jam 9. Jadi jam 9 saya ada seminar. Jadi setelah mengajar kalian, saya bisa langsung mengisi seminar. Itu ya. Gak ada kelas kan kalian paginya? Nggak ada, Bu. Oke, nggak ada. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya tutup pertemuan ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, saya close ya. Iya, Bu.